Pernahkah Anda merasa pikiran Anda mulai kabur, tubuh lelet bergerak, atau bahkan lupa hal-hal kecil yang dulu mudah diingat, dan bertanya-tanya, apa yang salah dengan saya? Kita semua ingin hidup sehat dan panjang umur, tapi seringkali kita abaikan sinyal kecil dari tubuh kita sendiri sampai semuanya terlambat. Bayangkan jika ada cara sederhana, tanpa obat atau alat mahal, yang bisa menjaga otak tetap tajam, energi mengalir, dan hidup lebih bermakna. Hanya dengan sentuhan tangan Anda sendiri di titik-titik emas tubuh yang terlupakan. Di video ini, saya akan bawa Anda menyelami rahasia kuno dari Jepang dan pengobatan tradisional Tiongkok yang sudah terbukti ratusan tahun. 4 titik emas di tubuh yang bisa ubah cara Anda hidup. Anda akan tahu kenapa tengkuk bisa jadi pintu emas ke otak jernih, bagaimana perut pegang kunci energi hidup, mengapa kaki disebut jantung kedua, dan bagaimana telinga bisa selamatkan ingatan Anda. Bukan cuma teori, saya akan ceritakan pengalaman nyata, langkah praktis yang bisa Anda coba besok pagi, dan alasan ilmiah kenapa ini berhasil. Tonton sampai akhir, karena Anda akan temukan satu pelajaran hidup yang bisa selamatkan Anda dari penyesalan di masa tua, dan mungkin jadi hadiah terbaik untuk orang yang Anda sayangi. Jangan berhenti di tengah jalan, karena setiap detik membawa Anda lebih dekat ke versi terbaik diri Anda. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Titik emas pertama adalah tengkuk, pintu gerbang sirkulasi darah. Seperti yang pernah dikatakan dalam Huang di Neijing, kanon dalam Kaisar Kuning, metode atas mengobati penyakit yang baru muncul, metode tengah mengobati penyakit yang sedang berkembang, dan metode bawah mengobati penyakit yang sudah mapan. Penyembuh terbaik adalah mereka yang dapat mencegah penyakit sejak awal. Penyembuh yang bijaksana mengobati penyakit yang baru saja muncul, sementara mereka yang biasa hanya bertindak ketika penyakit sudah menjadi jelas. Orang-orang bijak dari zaman dahulu mengajarkan kita untuk menjaga kesehatan sejak dini, karena mereka percaya bahwa penyakit masuk lewat mulut, dan bencana keluar lewat mulut. Baik penyakit maupun musibah seringkali berasal dari dalam diri kita sendiri. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, tengkuk dikenal sebagai gerbang bantal giok, yang merupakan pintu masuk energi vital, persimpangan antara kepala dan tubuh kita. Jika area ini tersumbat, dan aliran darah stagnan, maka otak kita menjadi kabur, mata buram, pikiran kacau, dan dalam perjalanan waktu, berbagai penyakit mulai menggerogoti tubuh. Oleh sebab itu, nenek moyang kita sangat menekankan pentingnya memijat tengkuk setiap pagi, bernapas perlahan seolah-olah membuka jalan besar bagi aliran darah dan energi, menjaga pikiran kita tetap jernih. Ini bukan hanya tentang perawatan kesehatan fisik, ini adalah perawatan untuk hidup yang lebih baik, hidup yang penuh dengan kesadaran dan perhatian terhadap tubuh kita. Saya masih ingat lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika saya menjabat sebagai kepala desa. Setiap pagi saya berjalan dari rumah ke desa, tanpa rasa lelah, penuh dengan semangat yang tak terbendung. Pada waktu itu, saya merasa kuat dan tak tergoyahkan, mengurus semua urusan desa, menjaga keluarga, dan menjalani kehidupan dengan penuh energi. Tetapi, justru masa-masa penuh semangat itulah yang memicu peringatan dari tubuh saya. Kepala saya sering terasa sakit, pusing yang datang tiba-tiba, tubuh saya limbung setiap kali berdiri, malam yang terasa gelisah, dan pagi hari yang seolah-olah membungkus pikiran saya dalam kabut. Saya mencoba segala macam pengobatan, dari obat barat hingga obat timur, tetapi seolah menutup api dengan tikar. Rasa sakit itu hanya mereda sementara, namun kemudian kembali membara. Suatu hari, secara tak terduga, saya bertemu dengan seorang tetua yang 10 tahun lebih tua dari saya di pertemuan lansia. Dia berjalan dengan mantap, ingatannya tajam, dan suaranya jelas meski berdiri. Dengan rendah hati dia berkata, "Saya bukan ahli, tetapi saya mengikuti ajaran orang-orang zaman dulu. Setiap pagi, saya pijat tengkuk selama 2 menit, tekan titik Feng Qi, dan putar leher perlahan. Sudah 10 tahun,
tanpa menggunakan suplemen, dan pikiran saya tetap jernih seperti saat saya masih muda. Saya ragu, tetapi ada sebuah pemikiran yang datang dalam benak saya. Mengapa tidak mencoba? Apa ruginya? Akhirnya, saya mulai melakukannya. Setiap pagi, meskipun masih ngantuk, saya duduk di teras, menggosok tangan, dan mulai memijat tengkuk perlahan-lahan. Pada awalnya, saya merasa canggung, tetapi lama-kelamaan itu menjadi kebiasaan. Ketika saya mulai menggosok tengkuk, rasanya seperti pembuluh darah di sekitar tengkuk mulai terjaga. Aliran hangat mulai merambat ke kepala saya. Saya perlahan menekan bagian bawah garis rambut, tepat di titik Feng Qi yang dia sebutkan. Pada awalnya terasa perih, tetapi kemudian menjadi sangat menenangkan. Hanya dalam waktu lebih dari seminggu, saya merasa tidur saya menjadi lebih nyenyak, rasa pusing mulai berkurang, dan yang lebih luar biasa, ketika saya berada dalam rapat, saya tidak lagi menyipitkan mata untuk mengingat nama seseorang. Semua menjadi lebih jelas. Disitulah saya sadar, menua bukanlah hal yang paling menakutkan, kehilangan kejernihan pikiran adalah hal yang jauh lebih menakutkan. Dan untuk tetap mempertajam pikiran, darah harus mengalir dengan bebas ke otak. Tengkuk yang sering dianggap sepele ini ternyata adalah pintu emas bagi kesehatan kita, yang menyalurkan darah ke kepala, memberikan nutrisi pada saraf, dan menjaga ketajaman ingatan. Suatu waktu, cucu saya yang merupakan seorang dokter saraf dari kota, melihat saya memijat tengkuk dan bertanya, "Apa yang kakek lakukan?" Saya menjawab dengan senyuman, "Saya sedang memijat gudang umur panjang, nak." Dia tertawa, namun setelah mendengar penjelasan saya, dia mengangguk setuju, mengatakan bahwa itu benar. Bagian belakang leher penuh dengan saraf dan pembuluh darah yang sangat penting. Jika bagian ini terlalu tegang atau tersumbat, itu bisa menyebabkan masalah saraf hingga gangguan pada jantung. Tetangga saya mulai memperhatikan perubahan pada diri saya. Mereka bertanya, "Kok terlihat lebih sehat?" Saya hanya tersenyum dan menjawab, "Tak perlu tonik, cukup 5 menit setiap pagi dan malam, pijat tengkuk, tekan titik Feng Qi, dan putar leher perlahan. Rawat tubuhmu setiap hari, dan umurmu akan bertambah setiap harinya." Saya pernah menyaksikan seorang lelaki tua di desa, yang sehat sepanjang hidupnya, tiba-tiba jatuh pingsan setelah pusing dan menjadi setengah lumpuh. Dokter mengatakan bahwa darah tidak sampai ke otaknya tepat waktu. Jika dia merawat tengkuknya lebih awal, mungkin cerita akan berbeda. Orang-orang zaman dahulu tidak memiliki mesin atau obat-obatan canggih, namun mereka menjalani hidup yang sehat dengan mendengarkan tubuh mereka dan merawat titik-titik kunci. Mereka mengajarkan kita bahwa, jika kau menjaga 1 inci tengkukmu tetap bersih, kau akan menjaga kedamaian hidupmu seumur hidup. Itu adalah pelajaran hidup yang sangat berharga bagi saya, seorang yang dulunya mengabaikan hal-hal kecil dan hampir kehilangan kesehatan besar. Sekarang, setiap pagi, saat matahari pertama mulai menyentuh teras rumah, saya memulai hari dengan tindakan sederhana, memijat tengkuk, menarik napas dalam-dalam, dan tersenyum. Ini bukan hanya sekadar kebiasaan, ini adalah bentuk rasa syukur saya kepada tubuh yang telah memberikan begitu banyak. Ini adalah perawatan hidup yang penuh makna. Titik emas kedua adalah perut, pusat energi hidup. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Cara menjaga hidup adalah dengan mengutamakan energi, dan cara menjaga energi berpusat pada tengah tubuh, kata Huang Di Neijing. Artinya, seni kesehatan dimulai dari energi, dan untuk merawat energi tersebut, fokuslah pada pembakar tengah, perut, di mana seluruh organ tubuh bersatu dan darah berubah. Dulu, orang memandang perut sebagai akar kehidupan, tempat lahirnya energi yang memberi kehidupan pada 5 organ vital. Jika pembakar tengah ini terabaikan atau terkena dingin, maka limpa dan lambung akan melemah, pencernaan terganggu, imunitas turun, dan tubuh menjadi rentan terhadap segala penyakit. Dalam praktik kesehatan tradisional, ada 3 cara dasar yang diwariskan turun-temurun untuk melindungi energi hidup: menggosok perut setiap malam,
menekan titik Zhongwan, dan bernapas dengan perut. 3 langkah sederhana yang begitu kaya akan makna. Dulu orang berkata, perut yang hangat akan membawa kedamaian bagi tubuh, sedangkan perut yang penuh angin hanya akan mendatangkan ratusan penyakit. Untuk hidup yang panjang dan sehat, tidak perlu hal yang rumit, cukup menjaga perut tetap hangat, memijatnya dengan penuh kasih sayang, dan bernapas perlahan setiap malam, seperti menyirami akar pohon agar cabangnya bisa tumbuh subur. Saya masih ingat jelas saat perut saya merasa seakan-akan dihantui. Makan jadi terasa penuh, perut kembung dan tidak nyaman. Saya merasa lelah tanpa alasan yang jelas. Bahkan bubur polos di pagi hari yang biasanya menenangkan pun tak bisa lagi menggugah selera. Siang hari, perasaan mual datang menyelimuti, dan malam hari perut saya berbunyi seperti ada yang berlarian di dalamnya. Ketika saya melakukan pemeriksaan endoskopi dan tes medis lainnya, dokter mengatakan itu hanya masalah pencernaan dan tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Namun, masalah yang dianggap tidak serius itu membuat saya terjaga sepanjang malam. Saya selalu merasa lelah, hilang minat terhadap keluarga, bahkan untuk urusan sehari-hari di desa. Suatu hari, di pemakaman seorang nenek yang berusia 98 tahun di desa, saya bertemu dengan Pak Tu, seorang herbalis lokal yang terkenal. Melihat saya berjalan sambil memegang perut, beliau tertawa kecil, menepuk bahu saya, dan bertanya, "Kau biarkan perutmu mengeluh begitu? Masalahmu bukan pada lambung, tetapi karena kau lupa merawatnya dengan benar." Saya pun bertanya, "Lalu, bagaimana cara merawatnya?" Saya sudah meminum obat yang diresepkan, namun tetap tidak ada perubahan. Dengan senyum bijak, Pak Tu berkata, "Obat bukanlah yang kamu butuhkan, tanganmu sendiri adalah kunci. Setiap malam sebelum tidur, gosoklah perutmu searah jarum jam, tekan titik Zhongwan 4 jari di atas pusar, dan bernapaslah dengan perutmu. Lakukan ini secara konsisten selama sebulan, dan kamu akan merasa perutmu tenang, seperti kucing yang dipeluk dengan lembut." Saya pulang dan mencoba apa yang beliau sarankan. Pada awalnya, rasanya agak canggung, menggosok perut terasa kaku, bernapas dengan perut seperti menahan napas di dalam tubuh. Namun, semakin saya melakukannya, saya semakin merasa nyaman. Setiap malam, berbaring dengan lampu mati, saya meletakkan tangan di perut dan menggosoknya perlahan, membiarkan jari-jari saya merasakan setiap alur tubuh yang terkendali. Lama-kelamaan, saya mulai merasakan perut saya seakan berbicara kepada saya. Kadang terasa hangat, kadang sejuk. Sesekali, terdengar suara perut yang lembut, seperti napas lega yang terlepas dari dalam. Saat saya menekan titik Zhongwan, rasa sakit mulai menghilang, digantikan oleh kenyamanan yang luar biasa, seolah-olah ada simpul yang terbuka setelah sekian lama terikat rapat. Setelah beberapa minggu, nafsu makan saya kembali, tidur saya menjadi lebih nyenyak, dan saya bangun dengan tubuh yang lebih ringan, lebih bertenaga, dan siap untuk bergerak. Yang paling mengejutkan, suasana hati saya pun berubah. Saya tak lagi mudah marah atau cemberut. Semua itu terjadi hanya dengan perawatan sederhana setiap malam. Saya mulai memahami kata-kata Pak Tu, tubuh yang tenang memerlukan perut yang jernih. Semakin saya melakukan perawatan itu, semakin saya menyadari bahwa perut ternyata menyimpan segala kekhawatiran, ketakutan, dan frustrasi yang pernah saya rasakan. Dulu, saat saya merasa sedih, perut saya terasa sakit. Saat cemas, perut saya mengencang, dan ketika saya bahagia, makan terasa lebih nikmat. Semua emosi itu terkait erat dengan kondisi perut saya. Ternyata, perut bukan hanya sekadar tempat mencerna makanan, tetapi juga tempat kita mencerna perasaan dan emosi yang tak terungkapkan. Ketika tubuh dan jiwa kita terlampau terbebani, keduanya bisa runtuh. Orang-orang dahulu mengajarkan, perut yang damai akan membawa pikiran yang damai, perut yang ringan akan mengangkat kepala. Saya yang dulu hidup dalam kebisingan dan konflik, kini di usia yang lebih tua baru menyadari bahwa yang penting dalam hidup bukanlah ketenaran atau hal-hal besar lainnya, melainkan ketenangan, napas yang perlahan, perut yang hangat setiap malam, dan tidur yang penuh kedamaian tanpa mimpi buruk.
Sekarang, setiap kali ada seseorang yang mengeluhkan masalah perut, saya hanya tersenyum penuh kasih dan berkata, tak perlu terburu-buru mencari obat atau alat medis. Cukup 5 menit setiap malam, usap perutmu dengan penuh kelembutan, seperti merawat pohon yang berharga. Ketenangan yang kau ciptakan akan membuat seluruh tubuh berkembang dengan indah. Titik emas ketiga adalah kaki, jantung kedua. Kaki adalah akar manusia. Jika akar tak kuat, tubuh akan gagal. Sebuah pepatah yang tercatat dalam teks medis kuno ini mengungkapkan betapa vitalnya peran kaki bagi tubuh kita. Pada zaman dahulu, kaki dihargai begitu tinggi, bahkan dianggap sebagai jantung kedua karena di sana terdapat banyak titik akupunktur yang sangat penting. Salah satu titik yang sangat dihargai adalah titik Yongquan, yang terletak di tengah telapak kaki, menghubungkan meridian ginjal dan menjadi titik awal dari energi hidup kita. Banyak ajaran yang mengingatkan kita, pelihara hidup lewat kaki, pelihara kaki lewat Yongquan. Itulah sebabnya mengapa menjaga kesehatan kaki menjadi bagian yang sangat penting dalam merawat tubuh kita secara keseluruhan. Jika kita ingin sehat, kita harus mulai dengan merawat kaki, dimulai dari titik Yongquan yang berada tepat di bawah telapak kaki kita. Di masa lalu, orang-orang sangat perhatian dengan kesehatan kaki mereka, terutama di musim dingin. Mereka biasa merendam kaki dalam air hangat yang telah diberi jahe atau garam sebelum tidur, dengan tujuan untuk menghangatkan ginjal dan membersihkan meridian tubuh. Di musim panas, mereka memilih untuk berjalan tanpa alas kaki di atas rumput atau kerikil, yang bisa merangsang aliran darah dan meningkatkan vitalitas tubuh. Pepatah kuno pun mengatakan, kaki dingin buat jantung gemetar, kaki hangat cerahkan pikiran, yang mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga kehangatan dan kesehatan kaki kita untuk menjaga keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Merawat kaki bukan hanya sekadar menjaga ginjal atau jantung. Merawat kaki berarti merawat hidup kita itu sendiri. Namun, dulu saya tak pernah memperhatikan kaki saya. Setiap pagi, saya terburu-buru, terlalu banyak hal yang harus dilakukan, dan malam hari tubuh saya merasa lelah setelah seharian bekerja. Saya hanya berpikir sepatu saya cukup pas, dan kenyamanan kaki tidak saya pedulikan. Beberapa malam, setelah pulang larut, kaki saya terasa sakit dan mati rasa. Saya hanya melepas sandal dan terjatuh ke tempat tidur, mengabaikan rasa sakit yang terpendam. Anehnya, tidur saya pun tidak tenang. Saya bermimpi kacau, pikiranku terus terjaga, tubuh pun tidak pernah merasa benar-benar istirahat. Hingga suatu hari, saya tersandung di halaman rumah. Meski tidak parah, namun kaki kiri saya terasa sakit dan berdenyut selama berminggu-minggu. Saya memutuskan untuk pergi ke Pak Bey, seorang ahli pengobatan timur yang sudah lama belajar ilmu pengobatan tradisional sejak masa perlawanan. Setelah memeriksa kaki saya, Pak Bey dengan lembut berkata, "Kakimu bukan lelah hanya karena jatuh, mereka sudah menderita terlalu lama. Kaki adalah akar tubuh. Jika akar lemah, bagaimana pohon bisa berdiri tegak? Kamu bekerja keras setiap hari. Kaki ini membawamu dari fajar hingga senja. Namun di malam hari kamu tak merawatnya. Bagaimana akar bisa kuat jika tak disiram dengan cinta? Pikirkan, bagaimana pohon bisa tumbuh dengan baik jika akarnya tak pernah diberi perhatian?" Kata-kata itu membekas dalam hati saya. Dan sejak saat itu, saya memutuskan untuk berubah. Setiap malam, sebelum tidur, saya menyiapkan air hangat dalam panci, menambahkannya dengan garam dan jahe yang sudah ditumbuk halus, lalu merendam kaki saya selama 5 menit. Perasaan hangat menyebar perlahan di seluruh kaki saya, seolah-olah tubuh saya mendapatkan perhatian dan cinta yang telah lama diabaikan. Pembuluh darah saya terasa terbuka, setiap denyut darah seakan mengalir lebih lancar. Sebuah rasa yang aneh, seperti tubuh saya sedang diberi hiburan yang sangat diperlukan. Kemudian, saya mengikuti saran Pak Bey untuk memijat titik Yongquan di tengah telapak kaki. Awalnya terasa sakit, namun setelah beberapa hari, saya mulai merasakan kenyamanan yang luar biasa. Tidur saya pun semakin nyenyak. Saya bangun setiap pagi tanpa lagi merasakan kepala yang berat atau bahu yang pegal. Tubuh saya terasa segar, seolah-olah diperbarui dari ujung kaki hingga kepala. Suatu pagi yang cerah,
saya memutuskan untuk meninggalkan sandal dan berjalan tanpa alas kaki di rumput liar belakang rumah. Setiap langkah, saya merasakan kerikil yang bergulir lembut di bawah telapak kaki saya. Rumput yang basah oleh embun pagi seakan menggelitik kulit saya. Rasanya menyegarkan sekaligus membangunkan jiwa saya dengan cara yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Ternyata, berjalan tanpa alas kaki di atas bumi adalah cara yang sangat mendalam untuk terhubung dengan alam. Sebuah pengalaman yang jauh lebih hidup daripada yang saya bayangkan sebelumnya. Saya pun teringat nenek saya, yang setiap malam merendam kaki dalam air herbal hangat, lalu memijatnya di bawah cahaya lampu minyak sambil bergumam pelan. Kaki hangat, perut tak sakit, tidur tenang, jantung pun stabil. Dahulu saya menganggapnya sebagai kebiasaan yang tidak penting. Sekarang saya baru sadar bahwa nenek saya sebenarnya menjaga jantung keduanya. Suatu hari, saya menceritakan pengalaman ini kepada beberapa teman tua di desa. Ada yang tertawa, mengatakan, rendam kaki bisa bikin kita muda lagi. Saya hanya tersenyum dan menjawab, bukan muda, tapi setidaknya kita bisa mencegah diri kita memudar terlalu cepat. Dan yang terpenting, setiap malam sebelum tidur, saya punya waktu untuk merawat diri. Ada orang yang menjadi tua karena tubuh yang semakin melemah, tapi ada juga yang menjadi tua karena lupa merawat hal-hal kecil yang sangat penting. Kaki adalah tempat dari mana penurunan dimulai, atau juga tempat dari mana pembaruan bisa dimulai. Kini, setiap malam, saya menyiapkan panci air hangat dekat kaki saya, duduk dengan tenang di jendela rumah, dan merendam kaki saya saat aroma jahe tercium hangat di udara. Saya tidak hanya merawat kaki saya merawat jiwa saya, ginjal saya, dan hidup saya yang tersisa. Dengan merawat kaki kita merawat keseluruhan tubuh kita. Merawat yang paling sederhana, yang sering kita abaikan, untuk menjaga tubuh kita tetap segar dan sehat. Apa yang dulu saya anggap sepele kini telah mengajarkan saya arti pentingnya menjaga setiap bagian tubuh, bahkan yang paling kecil sekalipun. Titik emas keempat adalah telinga, otak kedua. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Telinga adalah pengumpul energi dari 5 organ, mencerminkan kondisi kesehatan tubuh, kata Su Wenling Shu. Orang zaman dulu sangat menghargai telinga. Mereka melihatnya sebagai peta kecil tubuh, di mana setiap bagian telinga terhubung dengan organ-organ vital. Lebih dari 200 titik akupuntur tersebar di pinggiran, daun, depan, dan belakang telinga. Semuanya saling terhubung dengan jantung, hati, ginjal, paru-paru, dan sistem saraf pusat. Mereka percaya bahwa telinga yang cerah dan halus, dengan daun yang tebal, adalah tanda keberuntungan dan umur panjang. Ini adalah simbol kesejahteraan yang tak ternilai, sebuah pengingat akan hubungan mendalam antara tubuh dan alam semesta. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, ada pepatah yang mengatakan, gosok telinga di pagi hari agar energi mengalir, peras telinga di malam hari untuk mimpi yang damai. Menggosok telinga setiap pagi bukan hanya meningkatkan aliran darah, tetapi juga bisa tajamkan ingatan, mendukung kesehatan ginjal, menenangkan pikiran, dan menjaga jiwa tetap tenteram. Jika kita menekan titik ginjal yang terletak di bawah daun telinga dengan lembut setiap hari, kita mengisi ulang energi primal kita, mengurangi stres, dan mencegah kelelahan. Sebuah ritual yang sederhana namun luar biasa. Untuk menjaga pikiran tetap jernih, orang dulu mengatakan, peliharalah telinga terlebih dahulu. Namun, setelah kehilangan istri tercinta, saya menjadi lebih pendiam. Rumah yang dulunya ramai dengan tawa, kini hanya dihiasi keluh kesah dan angin yang bersiul melalui atap setiap sore. Hati saya terasa kosong, sepi, dan setiap hari berlarut-larut dalam rasa kehilangan yang tak terucapkan. Sejenak, saya mulai merasa pikun. Saya menaruh ketel di pagi hari, namun baru ingat lagi di sore hari. Pergi ke pasar, tapi tiba-tiba lupa apa yang hendak saya beli. Bahkan ketika sedang berbicara, saya berhenti tanpa tahu apa yang harus saya katakan. Awalnya, saya menyalahkan usia. Namun seiring berjalannya waktu,
semakin mengkhawatirkan saya rasakan setiap hari. Suatu hari, saya berkunjung ke teman lama saya, Su. Saat itu, saya melihat dia duduk di teras, dengan lembut menggosok pinggiran telinganya dari atas ke bawah, lalu perlahan meremas daun telinganya. Saya tertawa kecil dan berkata, "Latihan Qigong ya?" Dia hanya tersenyum tipis, seolah-olah tahu apa yang ada di pikiranku. "Bukan," jawabnya, "saya sedang memberi makan ingatan, merawat otak, tanpa obat-obatan." Saya kedipkan mata, terkejut. Lalu, dia melanjutkan, "Saya baca di buku obat timur bahwa telinga mencerminkan organ-organ penting. Ada titik untuk ginjal, jantung, hati. Dengan menggosok telinga secara lembut setiap hari, itu dapat memperlancar aliran darah, menenangkan saraf, dan menjaga ingatan tetap tajam secara alami." Tentu saja, kata-katanya menyentuh saya, dan saat itu saya merasa seperti menemukan kunci untuk membuka pintu yang terkunci dalam diri saya. Saya pulang dan mulai mencoba. Setiap pagi, setelah mencuci muka, saya duduk dengan tenang, menggeser 2 jari di pinggir telinga, lalu dengan lembut menekan titik ginjal di bawah daun telinga menggunakan ibu jari. Awalnya, telinga saya terasa hangat dan memerah, namun perlahan seluruh tubuh saya merasa lebih ringan. Seminggu berlalu, kemudian sebulan, saya mulai merasa ada perubahan yang luar biasa. Saya lupa lebih sedikit, dan anehnya, suasana hati saya pun membaik. Saya mulai ingat mimpi yang dulu saya lupakan, nama cucu saya yang lama tak saya sebut, bahkan lagu lama yang sudah bertahun-tahun tak saya nyanyikan. Suatu hari, cucu saya datang berkunjung, melihat saya sedang menggosok telinga, dia bertanya, "Itu apa, kakek?" Saya tersenyum dan berkata, "Ini untuk menyetel radio pikiran saya, nak." Dia tertawa, namun saya tahu bahwa setiap sentuhan ke telinga membawa saya lebih dekat dengan kenangan yang terabaikan. Daun telinga, yang lembut itu, ternyata merupakan tombol suasana hati. Meremasnya seakan memberi kelegaan pada beban yang menumpuk di dada. Saya teringat masa kecil, ketika saya menangis, ibu tak pernah membiarkan saya terlarut dalam kesedihan. Ia selalu menggosok telinga saya, berbisik lembut, "Diam sekarang, kau punya telinga yang indah yang semua orang suka." Saya tak tahu apakah ibu belajar tentang obat timur, tetapi sekarang saya menyadari bahwa itu adalah obat penenang yang tak ternilai. Setelah itu, saya menceritakan pengalaman ini kepada teman-teman di kelompok kesehatan desa. Salah satu teman berkata, "Saya punya tekanan darah tinggi, kepala saya sering terasa panas dan saya tak bisa tidur, tapi gosok telinga malam hari membantu saya tidur lebih nyenyak." Teman lain mengeluh bahwa ingatannya mulai memudar, sulit untuk membaca karena tak bisa mengingat apa yang sudah dibaca. Tetapi setelah 2 minggu menggosok telinga setiap hari, dia merasa ingatannya lebih tajam. Saya mulai sadar akan sesuatu yang penting. Bagian tubuh yang terlembut seringkali memiliki kekuatan yang luar biasa. Telinga yang kecil namun penuh dengan titik energi yang menghubungkan ginjal, jantung, dan otak, adalah saluran kehidupan yang tak bisa dianggap remeh. Setiap pagi, saya duduk di teras, tangan menyentuh telinga, hati penuh dengan rasa syukur dan kedamaian, dan saya merasa kedamaian itu menyapu hidup saya. Telinga, yang dulu saya anggap sepele, kini menjadi teman setia yang memberikan kekuatan dan kedamaian yang saya butuhkan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Apa yang sudah Anda pelajari dari cerita ini? Bagaimana perawatan telinga bisa memberikan manfaat besar untuk tubuh dan pikiran kita? Kami ingin tahu satu hal yang Anda pelajari hari ini dan akan Anda coba praktikkan dalam kehidupan Anda. Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah video ini. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, share, dan tentunya subscribe ke saluran YouTube kami. Terima kasih telah bergabung, dan sampai jumpa di video selanjutnya.